Mental yang sehat artinya mental yang tidak terkena virus atau penyakit-penyakit. Artinya tidak terkena depresi, tidak stresan, tidak bingungan, tidak cemasan. Artinya sehat. Pernahkah dulu di masa-masa kecil kita, di masa lalu kita mengalami trauma-trauma marisa? Apakah lingkungan kita buruk saat itu? Apakah orang-orang di sekitar kita saat itu memiliki kebiasaan buruk? Apakah kita dulu suka dibanding-bandingkan? Apakah kita pernah dilecehkan? Apakah kita pernah tidak dipedulikan oleh orang tua atau saudara-saudara kita? Apakah orang tua kita adalah orang tua yang strict parent? Apakah kita selalu disalahkan? Apakah kita pernah mengalami peristiwa berat? Apakah kita selalu dianggap bodoh? Hal-hal yang tadi disebut juga dengan virus-virus atau gangguan-gangguan yang berpotensi mengganggu kesehatan mental kita. Ada yang bisa mengatasinya dan melaluinya, tetapi ada pula yang terjebak dan tidak bisa mendobraknya. Sehingga terciptalah sifat-sifat, sikap-sikap, dan kepribadian-kepribadian yang terbentuk dari masa lalunya. Untuk teman-teman yang pernah mengalami trauma-trauma dan belum bisa keluar dari situ, sampai sekarang ini adalah perjuangan. Dan kuncinya adalah banyak memaafkan dan menyolusikan masalah-masalah di masa lalu. Lalu, dengan sekian banyak pengalaman traumatis kita di masa lalu, maka lihatlah sekarang anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita. Apakah ada sikap-sikap kita yang sekarang yang berpotensi menjadi virus dan mengganggu kesehatan mental mereka? Dulu kita disebut sebagai korban. Jangan sampai sekarang kita disebut sebagai penyebabnya. Kesehatan mental keluarga menjaganya susah-susah gampang karena setiap keluarga punya profil dan sudut pandang yang berbeda-beda. Sehingga apa yang menurut kita biasa bagi mereka bisa saja itu sangat menekan mentalnya. Perlakuan berbeda orang tua kepada anak-anaknya sebenarnya wajar karena setiap anak memiliki profil dan karakter yang berbeda. Tapi bisa jadi ada anak yang menganggap itu adalah perlakuan yang pilih kasih, dan itu bisa dia pendam dan menjadi sebuah dendam. Ada tips dan trik untuk menjaga kesehatan mental keluarga yang fungsinya adalah untuk membantu menjaga kesehatan mental dan membersihkan virus-virus atau gangguan-gangguan yang berpotensi mengganggu kesehatan mental. Yang pertama adalah bertanya. Pernah nggak mama atau papa dulu bikin kamu sakit hati banget? Lalu ketika anak itu menjawab, kita urai kenapa kita berbuat seperti itu. Bahas hal itu sampai clear sehingga tidak ada lagi prasangka-prasangka dan buat keputusan bahwa masalah tersebut sudah tersolusikan. Menjelaskan tanpa bertanya. Di sini butuh kepekaan dan kesadaran dari orang tua yang ingin menjaga kesehatan mental keluarganya. Dibutuhkan juga selalu introspeksi diri, barangkali sebagai orang tua pernah melakukan sesuatu atau bertindak sesuatu yang bagi anak itu sangat menekan mentalnya. Hal itu bisa saja bersifat besar ataupun sangat-sangat sepele. Sebagai contoh, saya pernah membuat sebuah foto keluarga. Tidak saja anggota keluarganya tetapi juga termasuk hewan-hewan peliharaan kami. Semua foto-fotonya saya cetak lalu saya pasangkan di situ. Namun karena kesalahan teknis, foto salah satu anak saya tidak tercetak. Akhirnya saya mencantumkan foto binatang peliharaan saya di situ. Dan itu berjalan bertahun-tahun. Sampai pada suatu hari saya berkata kepada anak saya tersebut dan menjelaskan mengapa foto dia tidak ada di situ. Ini terkesan tidak perlu dilakukan, tetapi ketika kita melakukannya memang terasa ada perubahan. Dan bagi saya tidak sia-sia untuk menjelaskan hal yang terlihat sepele padahal itu mungkin sangat penting buat anak. Meminta maaf. Meminta maaf pada yang lebih muda itu bukanlah hal yang tabu. Hakikatnya yang salah minta maaf pada yang benar atau yang tersakiti gara-gara kita. Terlepas apakah dia masih muda, masih kecil, atau lebih tua.
Ketika kita tahu ada hal-hal yang mengganggu mental anak-anak kita dan penyebabnya adalah kita secara langsung ataupun tidak langsung, maka minta maaflah kepadanya. Itu tips dan triknya yang bisa kita ulang sekian tahun ke depan, karena ada kemungkinan kejadian-kejadian baru atau sikap-sikap baru atau pemikiran-pemikiran baru di tahun-tahun itu. Dan ini bisa saja tidak kita lakukan. Biarkan anak berkembang apa adanya dengan pemikirannya sendiri, dengan segala pemikirannya tentang kita, apakah itu salah, apakah itu tidak. Tetapi bila kita melakukannya, akan ada perubahan pada kesehatan mental anak-anak kita dan keluarga kita. Insya Allah akan mulai membaik karena adanya perubahan-perubahan pandangan yang dirubah oleh apa yang kita lakukan tadi. Ya, kita bismillah, kita berusaha membangun kesehatan mental keluarga kita. Tidak hanya kita yang sehat dan berhasil pulih dari trauma masa lalu kita, tetapi juga kita harus sehat dan tidak menyebabkan anak-anak kita mengalami apa yang kita alami dulu. Kepo Channel.